Malam itu, udara di desa kecil itu terasa begitu dingin, meski musim panas telah tiba. Angin malam berhembus pelan di antara pepohonan yang bergoyang, membawa aroma tanah basah dan daun yang membusuk. Di sebuah kampung terpencil, penduduknya masih percaya akan hal-hal mistis yang tak bisa dijelaskan secara logika. Mereka hidup dengan ketakutan dan hormat terhadap arwah yang belum tenang, dan kisah tentang benak dalam kubur adalah salah satu cerita yang selalu menakutkan anak-anak maupun orang dewasa. Benak, dalam bahasa daerah setempat, berarti tulang atau bagian dari tubuh yang tersisa setelah seseorang meninggal yang konon bisa berbicara atau bergerak sendiri jika diganggu. Cerita ini bermula dari seorang pemuda bernama Rudy yang dikenal di desanya sebagai sosok pemberani dan sedikit penasaran dengan hal-hal gaib. Rudy bukan orang yang percaya tahayul, namun ketertarikannya pada cerita mistis sering membuatnya mencari bukti nyata. Suatu malam, Rudy bersama beberapa teman sebayanya memutuskan untuk menjelajahi pemakaman tua di pinggiran desa. Pemakaman itu sudah berusia lebih dari 50 tahun, penuh makam yang retak, patok kayu yang lapuk, dan batu nisan yang tertutup lumut tebal. Warga setempat selalu memperingatkan, jangan ganggu kubur tua itu, jangan sampai kamu membawa pulang benaknya. Tapi bagi Rudy, itu hanyalah cerita untuk menakuti anak-anak. Mereka masuk ke pemakaman dengan senter tua yang nyala redup. Setiap langkah mereka menimbulkan bunyi serak di antara dedaunan kering yang berserakan. Rudy mendekati sebuah makam yang berbeda dari yang lain. Batu nisannya hampir hancur dan tanahnya tampak baru digali. Ada rasa tidak enak di perutnya, tetapi rasa penasaran lebih kuat daripada ketakutannya. Ia mulai membersihkan tanah yang menutupi nisan dan tiba-tiba matanya menangkap sesuatu yang mengerikan. Sebuah kotak kayu kecil tersembunyi di bawah tanah dengan ukiran yang nyaris hilang dimakan waktu. Ini pasti benak yang mereka maksud, bisik salah seorang temannya dengan suara gemetar. Rudy merasakan jantungnya berdegup cepat, tapi ia tidak mundur. Ia mengangkat kotak itu dengan hati-hati. Tanah yang menempel di kayu itu berjatuhan, menimbulkan bau busuk yang menusuk hidung. Kotak itu terasa berat, dan ketika Rudy membuka penutupnya, sebuah kilatan cahaya redup seperti asap keluar dari dalamnya. Di dalamnya terdapat tulang-tulang kecil yang tersusun rapi, tetapi yang paling menakutkan adalah bentuknya yang tampak seperti jari-jari manusia yang menekuk seolah ingin bergerak. Teman-temannya menjerit, tapi Rudy terpaku. Ada rasa dingin yang menjalar di seluruh tubuhnya, seakan udara di sekitar berubah menjadi padat dan menekan dada. Tiba-tiba, terdengar suara gemeretak dari dalam kuburan, seolah tulang-tulang itu ingin berbicara, tapi bukan dengan kata-kata manusia. Sebuah suara parau terdengar di kepala Rudy, seperti ada yang berbisik, "Tolong, kembalikan, jangan." Rudy menelan ludah, dan seluruh teman-temannya semakin panik. Mereka mencoba menutup kotak dan menguburnya kembali, namun tangan Rudy terasa seperti terseret oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tanah di sekitar mereka mulai berguncang, dan bau busuk itu semakin kuat. Hanya dengan usaha keras, mereka akhirnya berhasil menutup kembali kotak itu dan menancapkan kayu penanda di atasnya. Malam itu, ketika mereka pulang ke rumah masing-masing, rasa takut tidak segera hilang. Rudy merasakan ada sesuatu yang mengikuti langkahnya. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat bayangan gelap di sudut kamar, dan suara berbisik itu terus terdengar, memanggil namanya, memintanya untuk kembali ke pemakaman. Bahkan di siang hari, Rudy sering merasa tanah di sekitar rumahnya basah tanpa hujan, dan aroma busuk yang sama muncul sesekali. Orang tuanya mulai khawatir, dan beberapa tetangga mulai memperhatikan perubahan perilakunya. Rudy menjadi pendiam, sering berbicara sendiri, dan terkadang menangis tanpa sebab. Suatu malam, Rudy bermimpi buruk. Ia melihat kuburan itu terbuka sendiri, dan tulang-tulang yang tersimpan dalam kotak mulai merangkak keluar, membentuk sosok kecil yang menatapnya dengan mata kosong tapi penuh rasa sakit. Sosok itu meraih tangannya, dan Rudy merasakan dingin menusuk hingga ke tulang. Dalam mimpi itu, suara benak terdengar jelas, memohon dengan nada yang memilukan, "Kembalikan aku, jangan biarkan aku sendirian." Rudy terbangun dengan keringat membanjiri seluruh tubuhnya. Ia tahu mimpi itu bukan sekadar mimpi, melainkan peringatan. Rudy memutuskan untuk kembali ke pemakaman, kali ini seorang diri, untuk mengembalikan benak itu dengan cara yang benar. Ia membawa sesajen, dupa, dan air suci, mengikuti arahan seorang dukun yang terkenal di desa. Ketika sampai di makam, Rudy merasakan ketegangan yang luar biasa. Tanah di sekitarnya tampak hidup, seperti menunggu sesuatu. Ia membuka kembali kuburan dengan hati-hati,
meletakkan kotak kayu itu di atas tanah, dan mulai membacakan doa-doa. Perlahan-lahan, kotak itu bergetar, dan sesosok bayangan samar muncul dari dalamnya. Sosok itu menatap Rudy, lalu menghilang ke dalam tanah yang digali. Tanah kembali tenang, dan udara malam terasa ringan seperti sebelum semuanya terjadi. Sejak malam itu, ketenangan perlahan kembali ke desa. Rudy merasakan beban di dadanya hilang, dan suara-suara misterius tidak lagi mengganggu. Namun, pengalaman itu meninggalkan bekas yang mendalam pada dirinya. Ia menyadari bahwa beberapa hal tidak boleh diganggu, dan ada misteri yang lebih besar daripada pengetahuan manusia. Ia juga mulai menghormati tradisi, dan larangan yang selama ini dianggapnya sebagai tahayul. Orang-orang di desa pun menceritakan kisahnya, bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai pelajaran bahwa benak dalam kubur bukan sekadar tulang yang sudah mati, melainkan jiwa yang memerlukan ketenangan. Hingga hari ini, kuburan itu tetap berada di pinggiran desa, tertutup lumut dan tanah yang retak. Kotak kayu itu kembali terkubur, tapi Rudy tidak pernah berani menyingkapnya lagi. Ia hanya berharap generasi berikutnya tidak mengganggu makam itu, agar benak yang terkurung di dalamnya tetap tenang dan tidak mengganggu dunia manusia. Cerita ini menjadi legenda lokal, diwariskan dari orang tua ke anak-anak dengan peringatan tegas. Jangan pernah mengusik kubur tua, jangan sekali-kali mengambil benak, karena yang tampak mati bisa saja masih hidup dalam cara yang tidak bisa dijelaskan oleh nalar manusia. Bagi Rudy, pengalaman itu mengubah hidupnya. Ia menjadi lebih introspektif, lebih menghargai kehidupan dan kematian, serta mulai menulis catatan tentang hal-hal mistis yang ia alami. Setiap kali orang bertanya tentang keberanian, ia hanya tersenyum dan mengingatkan, ada batasan antara dunia kita dan dunia mereka. Jangan pernah melewati batas itu. Kisah nyata ini menjadi bukti bahwa dunia gaib tidak bisa diremehkan, dan bahwa benak dalam kubur bukan sekadar legenda menakutkan, tapi sebuah pengingat tentang rasa hormat terhadap yang telah pergi dan bahaya yang tersembunyi jika manusia bersikap ceroboh.